warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'i ikhwanihi wa a'wanihi. Yang sama-sama kita muliakan guru kita yang kehadirannya sangat-sangat kita tunggu dan kita nantikan serta kita rindui, Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot MA. Yang kami muliakan Ketua Lajnah Dakwah Islam Nusantara atau disingkat dengan Ladisnu, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Agus Salim HS, beserta seluruh pengurus Ladisnu. Dan kami muliakan Sohibul Wilayah Ketua PCNU Kabupaten Serang, Bapak Kiai Muhammad Robi beserta rombongan. Yang kami muliakan Sohibul Maqam Bapak Kiai Haji Arif Hidayat MA, pengasuh Pondok Pesantren Sadana pada Rincang, Serang, Banten. Ditanya orangnya mana, mohon berdiri Kiai. Mohon berdiri Kiai. Hadirin hadirat, peserta dan tamu undangan rapat kerja nasional pertama Lajnah Dakwah Islam Nusantara di Serang, Banten, tanggal 10 sampai dengan 12 Januari 2023, yang insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam limpahan rahmat, hidayah, taufik, inayah, barakah, ni'mah, sihah, afiyah, ma'rifah, hikmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita kelak termasuk hamba-hamba Allah yang berhak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara penutupan Rakernas Ladisnu pertama ini dengan membaca ummul kitab ala hadhihi nawaya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Menginjak acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Steering Komite Rakernas pertama Ladisnu yang akan disampaikan oleh Mukarram Bapak Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hashim MH. Falyatafaddal mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Badan Pembina Lembaga Dakwah Lajnah Dakwah Islam Nusantara Ladisnu, Mukarram al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot, Ata'anallah bikulli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, amin. Ketua Umum Ladisnu Kiai Haji Agus Salim, Aris Jenderal Insinyur Kiai Haji Dharma Azwan, Moderator kita Kiai Haji Dr. Kiai Haji Fatohari, dan para pengurus sekalian, para tamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami melaporkan kegiatan terkait Rakernas pertama Ladisnu yang telah berlangsung 3 hari ini, yaitu sejak kemarin tanggal 10
11 dan insya Allah ditutup besok tanggal 12 Januari 2023. Rakernas ini dihadiri oleh peserta sebanyak 49 peserta. Di pengurus Radisnu itu kurang lebih sekitar 60 ya, kurang lebih 75% hadir karena ini memang hari kerja ya. Itu kalau di weekend itu lebih banyak lagi ya. Dan alhamdulillah antusiasme untuk hadir sangat tinggi. Dan di dalam Rakernas 1 ini kita melahirkan beberapa keputusan, antara lain pertama penetapan ADART Lajnah Dakwah Islam Nusantara. Yang kedua penetapan program yang terdiri dari 8 bidang. Yang pertama yaitu bidang media dan publikasi. Kemudian bidang hubungan internasional dan kerjasama antar lembaga, bidang PHBI, olahraga dan seni budaya, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang politik, hukum, sosial dan advokasi, bidang penguatan ekonomi dan amal usaha, bidang pendidikan dan kaderisasi, dan bidang riset dan literasi. Alhamdulillah semua ini ada beberapa bidang yang kita lakukan restrukturisasi dan reorganisasi sehingga lebih memenuhi kebutuhan, dan sekaligus alhamdulillah juga masih ada penambahan SDM baru yang bergabung pada hari ini, ada beberapa nama dan semakin banyak yang mendukung daripada Radisnu ini. Mudah-mudahan semakin memperkuat organisasi kita. Kemudian raker ini juga menghasilkan 5 rekomendasi, yaitu 1, rekomendasi pertama memberikan edukasi keberagamaan yang toleran, penuh welas asih dan persaudaraan kepada masyarakat luas. Kemudian yang kedua, menghidupkan nilai-nilai luhur ajaran Wali Songo dalam mengikis dan menangkal paham radikal yang berbahaya. Yang ketiga, menjaga kelestarian budaya Nusantara dengan kearifannya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. 4, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang diamalkan oleh para ulama salafus soleh yang ada di Nusantara dan tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Quran dan Al-Hadis. 5, pemerintah memberikan ruang dan akses seluas-luasnya bagi dakwah pada generasi Z atau generasi milenial. Peserta memperoleh pembekalan dari beberapa narasumber, salah satunya dari Buya Kiai Haji Mustafa Akil Siraj, di mana beliau memberikan satu wawasan terkait dengan pemahaman yang komprehensif mengenai apa Lajnah Dakwah Islam Nusantara. Termasuk beliau juga memberikan penegasan bahwa diperlukan kecintaan dan kesungguhan terhadap tugas-tugas dakwah yang harus dijalankan oleh para pengurus Radisnu di masa-masa mendatang, yaitu dakwah yang telah dilakukan dan dimulai di Nusantara oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terakhir, malam ini peserta akan memperoleh penguatan wawasan dan taujihat bersyadat dari Yang Mulia Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Semoga beliau selalu dilimpahkan sehat wal afiat, diberikan kekuatan zahir dan batin, dipanjangkan umur dalam taat, dan kemudian menjadikan selalu manfaat makin besar manfaat dan maslahat bagi umat, insyaallah. Semoga nasihat Buya malam ini memberikan kekuatan bagi kami para pengurus Radisnu yang mudah-mudahan dan insya Allah komitmen untuk melanjutkan perjuangan para ulama-ulama Nusantara dalam menghidupkan Islam Nusantara di negeri kita yang tercinta ini. Demikian laporan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hashim yang telah menyampaikan laporan Rakernas pertama Radisnu, dan selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Ketua Umum Radisnu yang akan disampaikan
dari guru kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Agus Salim HS. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yashhadu min ibadihi li ada'i ta'at wa iktisab sa'adati ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad afdalul makhluqat salatan wa salaman daimaini mutalazimaini adamatil ardi was samawat. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati dan kata azimi guru kita bersama Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Sirat MA. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau, Allah berikan kesehatan zahiran wa batinan, dan juga kepada kita hadirin semua yang hadir di sini. Ini kalau saya sebutkan ini hadis ini banyak dokter lagi. Ya, proses luar biasa. Yang jelas semua itu saya anggap para mujahid dan dakwah Nusantara yang ingin mempertahankan tradisi atau mempertahankan ajaran para ulama Nusantara yang memang sejak lama dianut dan diamalkan oleh orang Islam di Nusantara, oleh para wali songo, para masyayikh dan seterusnya. Maka begitu saya sebagai ketua mengucapkan syukran jazakumullah hasanal jaza, syukran jazakumullah khairan katsira atas segala upaya para saudara-saudara semuanya dalam bagaimana merumuskan program-program yang berkaitan dengan penguatan daripada Islam wasatiyah yang sejatinya adalah ya ajaran ulama Nusantara atau disebut dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diimplementasikan sebagai Islam rahmatan lil alamin. Perjuangan yang luar biasa. Sengaja sebagai ketua saya nongkrong dari kemarin. Ini luar biasa ini. Semangatnya itu yang saya terharu. Mudah-mudahan hanya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan laporan dari Ketua SD Kiai Haji Jamaluddin Hasyim yang telah membacakan putusan daripada sidang komisi yang tadi siang sudah dilakukan dan bidang pleno. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti setelah kita mendapat arahan taujihat mau'izah hasanah dari guru kita ini, mungkin kita harapkan juga beliau menutup. Sudah selesai kan? Selesai kan? Oh, besok menutup tanggalnya. Jadi alhamdulillah ini insya Allah sama arahan serta nasihat, motivasi dan seterusnya dari beliau, sekaligus kita harapkan beliau menutup daripada rapat kerja pengurus pusat Lajnah Dakwah Nusantara, dan mudah-mudahan semuanya itu Allah berikan kekuatan dan keberkahan buat semuanya. Yang saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Nadisnu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Agus Salim atas sambutannya. Hadratul Muqarrin, tibalah saatnya yang kita tunggu, yang kita kangenin, yang kita rindukan. Nasihat dari orang tua kita, dari guru kita, yang akan disampaikan oleh
Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA, dan kita juga mohon kepada beliau untuk menutup Rakernas pertama Gadisnu ini. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumil ba'di wal akhir. Yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Umum Lajnah Dakwah Islam Nusantara Hadratus Syekh Kiai Haji Dr. Adas Agus Salim A'azzahullah bi'izzi, Sekjen Pak siapa? Pak Dharma Akumullah Ikarami, Habib Umar As-Segaf, Ayadahullah Ta'yidi, Bapak Dr. Fuad Kohari, Bapak Kiai Jamal Hashim, Hafidhakumullah kulukum, Sadati wa Sayyidati, Ashabi wa Zumalai, Ayyul Qudur. Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah masyarakat ke jalan Allah. Jalan Allah itu ada dua, yang namanya agama bersifat ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Bersifat apa? Ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Ada dua, akidah dan syariat. Jadi perintah ini perintah agar kita mengembangkan pada masyarakat, mengajak masyarakat agar mempunyai keyakinan yang benar, akidah, dan menjalankan syariat. Akidah kita sudah yakin yang kita pegang yang paling benar adalah mengikuti mazhab Imam Abil Hasan Ali Al-Asy'ari yang wafat tahun 320. Beliau tadinya orang Mu'tazilah, karena ilmu kalam itu yang menciptakan Mu'tazilah. Yang menciptakan ilmu kalam, dialektik, skolastik, itu Mu'tazilah. Siapa orang yang ingin mendalami ilmu kalam, yang Mu'tazilah waktu itu. Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari awal mula Mu'tazilah itu betul-betul lahir dari di internal umat Islam, hanya bersifat aklaniyin, bersifat intelektual. Setelah Khalifah Ma'mun membangun Baitul Hikmah dan menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani, Mu'tazilah memasukkan filsafat ke dalam ilmu kalam. Yang tadinya ilmu kalam hanya dialektik, skolastik, yang isinya hanya ingin, tujuannya hanya ingin memperkuat dalil nakli, dalil takdual Quran atau hadis, diperkuat dengan dalil akli. Setelah kemasukan filsafat Yunani, malah akal dijadikan sumber utama. Quran pun harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, takwil. Misalkan contoh, Qul a'udzu birabbil falaq min syarrin ma khalaq, bacanya itu. Min syarrin, kami berlindung kepada Allah dari hal-hal kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah. Tidak ahli sunnah bacanya min syarri ma khalaq, kejahatan yang diciptakan oleh Allah. Khairi wa syarrihi
minallah sunnah. Mu'tazilah enggak, khair saja dari Allah, syar dari kita. Kau bacanya min syarrin ma. Walhasil Mu'tazilah kebablasan, sudah kebablasan. Akal jadi rujukan utama, malah Quran dan hadis harus tunduk pada akal. Orang Mu'tazilah menganggap hadis sahih hanya 16. Orang Mu'tazilah menganggap hadis sahih hanya 16. Lainnya ditolak semua. Tidak bisa jadi sumber akidah, sumber syariah. Hanya 16 hadis yang dikatakan Mu'tazilah. Melihat seperti itu, Imam Asy'ari gelisah, istikharah, jumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpi dengan eksplisit, dengan terang jelas perintah Rasulullah, keluarlah dari mazhab kamu ini, dirikan mazhab sendiri, bangun mazhab sendiri. Kalau masih ragu, berapa hari mimpi jumpa lagi, segera kamu dirikan mazhab sendiri. Maka setelah 40 tahun Imam Asy'ari menjadi tokoh Mu'tazilah, menyatakan keluar Mu'tazilah, kembali kepada sunnah Rasul, menjunjung tinggi Quran dan hadis. Adapun akal, khidmah fi khidmatin nas, al akal fi khidmatin nakal. Akal memperkuat nakal, bukan malah nakal harus tunduk pada akal. Imam Asy'ari sebagai tokoh penyelamat umat, kelas menengah ke bawah, diselamatkan oleh Imam Asy'ari. Kalau yang filosof terserah, mau Asy'ari atau enggak, Ibnu Sina, Farabi, Kindi terserah, dan cerdas sendiri lah. Kalau Imam Asy'ari menyelamatkan umat dari kelas menengah ke bawah. Yang kita ini bawah ini, dan kita menengah ini bawah kan. Dengan menciptakan sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz, 4 yang wajib atas para rasul, para nabi, 4 mustahil dan 1 yang jaiz. Semuanya berapa? Aqaid khamsin. Ini patokan standar akidah yang benar yang harus dipegang oleh kita semua, terutama kelas menengah ke bawah yang sudah nggak mampu lagi berpikir yang sangat jauh. Kalau Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, itu terserah orang cerdas itu sih. Kalau saya kita bahas Asy'ari mau enggak, itu terserah. Dia punya kecerdasan sendiri dan beliau tidak dakwah. Ibnu Sina tidak dakwah, ayo ikut mazhab saya enggak. Dia punya pengembaraan sendiri intelektual, tapi tidak mendirikan mazhab. Imam Asy'ari mendirikan mazhab. Maka mazhab Asy'ari mengalahkan mazhab Mu'tazilah. Ringkas cerita, Mu'tazilah walaupun mazhab intelektual ternyata over ketika dipegang oleh, dimulai dari Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq. Ma'mun anak Rasyid, Mun wafat ganti oleh Mu'tasim, wafat diganti oleh Wathiq. Wathiq ini yang paling ekstrim. Ulama-ulama yang tidak setuju Mu'tazilah dipenjara, digebukin, dipaksa, termasuk Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali. Imam Hambali tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Mu'tazilah Quran itu makhluk. Imam Hambali tidak mau. Quran kalamullah qadim. Makhluk bukan. Kalau itu khaliq dong. Kalau bukan makhluk berarti khaliq. Bukan juga. Quran makhluk. Bukan kan? Dari Imam Hambali, Quran makhluk bukan. Kalau itu khaliq bukan. Terus apa? Kalamullah qadim. Gak mau berdebat, gak bisa berdebat dengan secara akal. Imam Hambali gak bisa itu. Penjara 100 hari, cambuk 100 kali, keluar dari penjara, menjadikan wafatnya, menyebabkan sakit dan wafat. Dari situlah, itu contoh satu itu. Banyak sekali ulama yang digebukin. Contohnya Imam Hambali, contohnya yang menonjol lah, ulama kecil lah, MWC itu kan. Dan waktu itu yang mampu menerjemahkan buku Yunani gaji besar.
Tapi kalau ahli hadis, ahli fikih, imam musola, nah gajinya kecil gajinya. Yang besar yang intrak, yang mampu menerjemahkan buku-buku dari Yunani. Nah, berbarengan dengan itu, masyarakat mulai benci Mu'tazilah, mulai tidak sifat Mu'tazilah. Wasik meninggal, adanya namanya Mutawakkil ala Allah. Aneh Rasyid juga, Aneh Rasyid. Mutawakkil tahu ini, masyarakat sudah tidak sering Mu'tazilah, baru Mutawakkil orang bodoh. Kalau Makmun pintar, Makmun Asim pintar, tapi bodoh. Tapi ngerti, rakyat sudah tidak sering Mu'tazilah. Dia langsung begitu jadi khalifah, memberangus, melarang mazhab Mu'tazilah. Walaupun tidak sampai membunuh enggak. Mu'tazilah yang punya posisi tahu cepetan semua atau para pemenang harus ulama besar semua diganti dengan yang bukan Mu'tazilah, yaitu yang ahli hadis, bukan hadis. Dengan demikian Imam Asy'ari tahu di samping bukan Asy'ari bukan ada politik, bukan, tapi pas berbarengan saatnya berdekatan masyarakat sudah benci Mu'tazilah. Secara politik Mutawakkil memberangus Mu'tazilah, Imam Asy'ari lahir mendeklarasikan mazhab Ahlussunnah Jamaah, maka sinilah ketemu yang bertemu antara penguasa dan rakyat dan pemimpin Asy'ari, maka resmi dijadikan mazhab Asy'ari mazhab resmi Khilafah Abbasiyah. Orang Mu'tazilah dipecatin semua, diterima oleh gubernur Syiah, gubernur Dailam, namanya Ibnu Ibad. Kalau kamu nggak dipakai di Baghdad, di Damaskus, di Kairo, di perguruan tinggi nggak dipakai, sini. Mu'tazilah eksodus ke Syiah. Dari situ mulai abad keempat Hijriah, Syiah menjadi intrek. Yang dari Syiah hanya sekedar partai politik, sekarang setelah eksodus Mu'tazilah ke Syiah menjadi samping partai politik juga madhab akidah. Tapi hebatnya Syiah, walaupun merasionalisasi akidah, tapi tetap prinsip imamah, wisoya, wasiyah, iswatul aimah, itu enggak. Wirat bada, Mahdiyah, enggak luntur. Prinsip itu enggak luntur. Tapi bagaimana malah merasionalkan madhab Syiah? Syiah hebatnya begitu. Kemasukan Mu'tazilah, tapi prinsip Syiahnya nggak luntur. Tetap Syiahnya percaya imam, wasiat, dan imam itu maksum, dan nanti akan turun Imam Mahdi. Mahdi sudah Imam yang ke-12, Imam Mahdi nanti akan muncul di akhir zaman. Itu nggak berubah itu. Tapi Mu'tazilah menjadikan Syiah menjadi intelektual, cerdas, aklani sampai sekarang. Kalau Syiah itu cerdas, setelah masukkan Mu'tazilah pada abad ke-4 Hijriah. Nah, dari situlah Khalifah Mutawakkil diberi lakop Nasirus Sunnah. Padahal itu politik itu. Nggak pantas, nanya itu nggak pantas, dia nggak alim, nggak apa. Nasirus Sunnah, pembela Sunnah, karena memberangus Mu'tazilah. Padahal yang memberangusnya karena politik, jadi karena pas kebetulan rakyat lagi benci Mu'tazilah, Mutawakkil mendapatkan gelar Nasirus Sunnah. Jadi kalau kita urut, Imam Asy'ari gurunya Mu'tazilah. Beliau gurunya adalah ayah tirinya, Abu Ali Al-Jubai, Mu'tazilah. Abu Ali gurunya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya Abu Huzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadzam. An-Nadzam gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya adalah Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dan istri kedua Khawlah binti Ja'far. Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat, nikah lagi dengan Khawlah, namanya Khawlah binti Ja'far di suku Bani Hanifah. Punya putra Muhammad cerdas dan tidak berpolitik. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang cucu Nabi Muhammad, yang putra Siti Fatimah, berpolitik. Yang terjadi tragedi Karbala itu kan politik itu. Muhammad enggak. Muhammad merasa dia bukan cucu Nabi, bukan putra Sayyidina Ali, tapi bukan dari cucu Nabi.
dia nggak berpolitik, mendalami intelektual saja ilmu kajian-kajian, mengajar di Masjid Nabawi di Madinah. Muridnya Ma'bad al-Juhani, Wailan al-Dimashqi, pendiri Madzhab Qadariyah, Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, Ja'ad bin Durham, pendiri Jahamiyah, Jami Sofwan, pendiri Madzhab Jahamiyah. Dari pendiri-pendiri semua. Seperti kita Hari Salah, muridnya pendiri semua, pendiri warteg, pendiri pom bensin di Watak, ya lumayan kan. Nah, di sini akidah kita yakin yang benar adalah Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Beliau menulis kitab antara lain Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Ar-Risalah ila Al-Taghr, Al-Lumah, Ad-Diyanah. Kemudian teruskan oleh muridnya Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani, yang kitab Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz. Al-Baqillani punya murid Abdul Malik Al-Juwaini, Imamul Haramain, punya kitab Al-Tafsir Syarat, Al-Arba'in, Riyadul Umam, dan lain-lain. Harun punya murid Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang kitab fikihnya Al-Wajiz, Al-Wasid, Al-Basid. Usul fikihnya Al-Mustasfa, Al-Manqul, Al-Qiyas. Ilmu kalam Al-Qisad, Al-Intiqad, Hijrul Awam fi Kalam, Akhlak, Al-Hidayah, Najul Abidin, Adabuddin, dan lain-lain. Filsafat, Maqasidul Falasifah, Tafsirul Falasifah, Mishkatul Anwar, ilmu jiwa, Ma'ajul Qudus fi ilmi nafas. Apalagi ilmu tasawuf, Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, Al-Madun Awal Ahli. Al-Murid hanya menceritakan perjalanannya, Al-Madulal Walhasil Ghazali ensiklopedia lah, ensiklopedia. Kecuali hadis, beliau bukan bidang hadis, nggak menekuni hadis. Malah waktu wafat itu lagi belajar hadis. Seandainya panjang umur sama dengan Bukhari, selevel, nggak panjang umur, hanya 55 tahun usianya, itu saja 10 tahun. Yang Ghazali 55. Nah, segitu pintarnya, mohon maaf. Ya dari masanya pintar Imam Ghazali, filsafat, fikih, usul fikih, ya kan? Tapi tetap taklid pada Asy'ari. Nah kayak saya sekarang, lulusan sekarang langsung ijtihad. Imam Ghazali itu hebatnya sekarang, kitabnya dikaji, dihafal, Jaluluddin, itu tetap taklid pada Asy'ari. Ghazali punya murid Abdul Qadir Asy-Syahristani, kitabnya Nihayat Al-Iqdam fi Ilmi Al-Kalam, Al-Jalal wa Nihal. Syahristani punya murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, tafsir yang paling besar, yang paling sulit, Fathul Ghaib 16 jilid, Al-Matalibul Aliyah, Falsafah Islamiyah 5 jilid, Al-Mahsul fi Ilmi Al-Usul 5 jilid, yang kecil-kecil banyak, Syarh Asmaul Husna, An-Nafs wa Ruh, dan lain-lain. Razi punya murid Abduddin Al-Iji, kitabnya namanya Al-Mawaqif fi Ilmi Al-Kalam, disyarhi oleh Ali Al-Jurdani, jadi 7 jilid. Al-Iji punya murid Abu Abdullah As-Sanusi, punya kitab Al-Aqidatul Kubra. Al-Aqidatul Kubra. Malah Imam Sanusi yang menambahi wal jamaah. Jadi al-sunnah. Imam Sanusi menambahi al-sunnah wal jamaah. As-Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya apa? Jauhar Tauhid, yang diterjemah oleh dengan bahasa Jawa ke bahasa Jawa oleh Kiai Soleh Darat Semarang. Al-Baijuri punya murid Ahmad Ad-Dasuki, apa namanya kitabnya apa? Ummul Barahin. Dasuki antara lain. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Wah, banyak sekali ini. Sudah mulai muncul Wahabi mulai muncul, Ahmad Zaini Dahlan menjadi ulama di Haram. Mulai Wahabi muncul di Riyadh, belum seluruhan belum. Zaini Dahlan yang murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat, yang menyatukan antara Thariqat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah.
Qadiriyah kalau zikir jahar, Naqsyabandi kalau zikir khafi sirri. Digabungkan oleh beliau, kapan yang zikir jahar, kapan zikir khafi. Siapa yang masih harus zikir jahar, siapa yang sudah layak zikir khafi. Dalam kitab namanya Fathul Arifin. Fatih Sabas punya murid Mahfud Nawawi Banten, Mahfud Termas, Abdul Somad Palembang. Dari Bugis saja berapa? Dari Bugis ada 2. Bukan paksa ya. Nah, nanti Mahfud Termas punya murid Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Hadratus Syekh Yahya Hashim Asy'ari. Walhasil alhamdulillah sanad madhab kita masih jelas, masih terang benderang, ala salah ala bi'ayatillah, dijaga oleh Allah sanad Ahlussunnah wal Jamaah ini. Untuk kita orang kelas menengah dan awam. Ini awam, jangan aku kelas menengah dan awam ini. Yang saya maksud tidak usah berpaham bersina, bidurus. Sebenarnya menghujat juga sebenarnya menghujat juga nggak bermata, nggak apa-apa ini. Ini bermata. Ari dan Ghazali. Nah itu isi daripada Sabili Rabbik adalah nomor 1 akidah. Ya kalau dirinci ya 4 semester kalau rinci. Apa itu sifat wujud, apa itu sifat qidam, al-suluki, al-tanjizi, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, ma'ani ma'nawiyah. 2 tahun dia enggak apa-apa. Ini sudah tahu aja. Supaya kita yakin bahwa itu paling benar adalah madzhab Abil Hasan ada Al-Asy'ari. Maturidi juga baik, bersama, hanya beda sifat pannya ada 8, yaitu sifat takwin, sifat mewujudkan. Punya sifat mewujudkan. Asy'ari sudah cukup dengan kudro saja, kudro roda berarti mewujudkan. Nah, yang kedua, Sabil Rabbik adalah agama yang kedua apa? Syariah. Syariah itu hukum yang ada di Quran dan hadis dalam syariah. Ahkam syariah yang ada di nas Quran dan maka dari Imam Syafi'i, saya sering cerita lah, barangkali di YouTube juga banyak cerita ini. Imam Syafi'i namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubay bin Abi Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir di Ghazah, Palestina tahun 150, wafat 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Imam Syafi'i suatu ketika dapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr, sebelah sononya Bengawan. Apa? Ya Iran, Afghanistan, dan Asia Tengah itu sebelah sana Bengawan. Dan jelas Furat ya, Efrat, Inggris. Nah, itu namanya sebelah sana Bengawan. Tansok Sanya, nama baratnya itu. Gubernur Abdurrahman kirim surat pada Imam Syafi'i. Saya ingin paham syariat Islam. Syekh bagaimana? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa namanya muridnya? Rabi', ini ada surat dari gubernur. Ayo naktub arisalah, tulis surat yuk. Balas, jawab tentang gubernur. Imam Syafi'i dikte, imla, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur berjumlah 300 halaman. Itu yang namanya Ar-Risalah, surat. Kita Ar-Risalah surat. Satu surat. Sampai sekarang namanya apa? Ar-Risalah. Cikal bakal mulai ada namanya ilmu usulul. Nah, kitab itu 2 tahun, kalau rinci 2 tahun. Pertama, kalau Anda, kalau Bapak ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Quran. Quran ayatnya macam-macam. Ada muhkamah yang sudah jelas baku, qul huwallahu ahad. Ada mutasyabihat yang masih lemah-lemah, yang butuh tafsir, butuh pemahaman, butuh pendalaman. Dari Dilatul Alfaz. Nah, contoh, aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu, senggolan,
langsung senggolan. Kata Syafi'i batal bisyahwatin au biduni syahwat, amdan au sahwan. Kakek-kakek dan nenek-nenek punya wudhu senggolan gak sengaja batal. Sudah gak ada apa-apanya, sudah gak ada lah, sudah gemetar udah. Itu batal. Menurut Imam Malik kalau syahwat batal, kalau gak syahwat batal. Imam Hambali kalau sengaja atau rangkulan, kalau saling, masa saling merangkul batal. Kalau enggak batal. Menurut Imam Abu Hanifah tidak batal kecuali kalau yang satu yang batal. Yang satu tahu yang satu lah. Jadi suami istri punya wudhu ciuman syahwat, asal tidak yang satu enggak batal. Asal tidak yang satu. Tadi sendiri yang satu apa ya? Itu Imam Hanafi batal. Jadi itu namanya ayat apa namanya? Mutasyabih. Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat. Atii'ullah wa atii'ur rasul. Wajib taat pada Allah dan Rasulullah mutlak. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah muqayyad. Dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Pada satu deretan tuh. Yang dua atii'ur rasul mutlak, mutlaqah. Wa ulil amri minkum muqayyadan. Satu deretan. Nilainya beda. Ada ayat hakiki, maknanya hakiki, ada majazi, ayat metafor. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah dan di atas tangan yang kafir, salah. Allah nggak punya tangan. Jadi maknanya tangan apa? Kekuasaan Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali rabb. Semua akan hancur kecuali mukanya Allah. Jangan muka, zatnya Allah. Wajah Allah bukan malaku sofan sofa, malaikat baris sofan sofa. Wajah Allah buka, Allah datang periksa barisan. Apel dari para puji apa? Yang datang bukan Tuhan, bukan Tuhan datang. Wajah Allah buka ay, wajah amru Rob, perintahnya yang datang. Nah, itu namanya takwil namanya. Ini belajar di 2 tahun ya Allah usul ini. Dikira 10 menit beres apa? Ada ayat ammah, ada ayat khossah. Yang ammah aqimus shalah, wa atuz zakat. Siapa saja, kapan saja, di mana saja harus salat. Yang kaya harus zakat. Ada ayat khusus. Walladzina hajaru wa khiju min jarihim wa udhu fi sabili wa qatalu qutilu law kaffiran si'atihim idkhulun jannatin tajri min tahtiha. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, surga langsung. Itu bidadari cantik, udah telanjang, udah siap pakai. Karena pengantin namanya. Sama-sama perintah, tapi yang satu perintah wajib sholat umum, yang ini khusus. Kalau lagi perang, kita wajib perang. Kalau lagi perang masa ngebom. Saya ini sobat saya karena aku sobat pada S2 apa pada menganggap bom bunuh diri di Bandung kemarin bukan intihar, bukan bunuh diri, tapi istishhad, mati syahid. Contohnya kias analoginya Abu Dujana perang Uhud sendirian bawa pedang masuk kerumunan orang kafir, dia bunuh banyak orang, dia pun dibunuh. Nekat dia sendirian tapi membunuh banyak orang, dia pun terbunuh. Ya beda dong Mas Kang. Kalau itu lagi perang. Satu. Kedua, orang kafir. Ketiga, dia pun dibunuh. Bukan dia bunuh diri, bukan. Abu Didan mati dibunuh. Bukan bunuh diri, kan enggak. Datang bawa bom bunuh diri. Jangan kias dulu. Maksud orang ini nggak bisa mengkiaskan. Ya itulah kalau sudah. Saya heran dulu, Al-Somad Al-Alim adanya. Al-Alim adanya, S2 baru. Nah, ada lagi ayat nasikhah dan mansukhah. Ini kalau dirinci 2 tahun. Tidak cukup Quran, harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah berkali-kali, sholat misalkan 62 kali, aqimus sholat, yuqimuna sholat, aqamus sholat. Yang tidak sholat wailun,
Yang lupa sholat wailun, yang gak sholat sakor. Masalah kaku fi sakor, kaulan aku minang musolli. Tapi begitu penting sholat, penting sekali sholat itu rukun Islam. Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa. Berapa kali sholat sehari semalam? Gak ada di Quran. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di Quran. Saya heran, kenapa ini? Kalau Bakuaris ada rinci, rinci Bakuaris. Atau 13 item yang diharamkan makan dulu. Belum alikum apa? Nah, khinsir apa dan sebagainya itu rinci 13 item. Perempuan yang nggak boleh dinikah, rinci. Ibu, nenek, ibu tiri, terus adik atau kakak perempuan atau mengumpulkan kakak dan adik dari jam 1 dikawin semua nggak boleh. Tapi kalau sholat, hanya wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Berapa kali sehari semalam? Enggak ya. Namina naon sholat teh. Ya juga ya. Adanya di hadis furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal 'asr wa al-'isha wal fajr. Kurang enggak ada. Nah, maka di sini hadis dinilai. Ada hadis mutawatir ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-qitl khata'. Hadis yang diriwayatkan dari umat sampai umat yang tidak menyesal, enggak mungkin bohong. Itu hadis namanya qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud dan qat'iyyud dilalah. Ada hadis yang masyhur terkenal di bawahnya tawatir. Masih qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah. Pasti datanya saja pasti, dilalahnya pasti, konten maknanya pasti. Yang ketiga hadis aziz yang baik. Nah ini mulai. Qat'iyyul wurud, dhanniyyud dilalah. Yang terakhir ahad, hal individual namanya itu dhanniyyul wurud, dhanniyyud dilalah. Ini masya Allah kalau nggak bukan ilmu nggak ada ini. Ada musyawarahnya Muhammadiyah apa PSS nggak ada maksudnya. Nggak ada, silakan. Hanya di NU bisa begini ini. Bukan dari saya paling tidak, hanya di NU membahas begini ini. Dan hanya di Islam, Agama lain, apa Kristen, apa Yahudi, apa Hindu, Buddha, tidak ada metode yang seperti usul fiqh. Tidak ada metode yang seperti mustalah hadis. Oh ini sahih, mutasil, dobit, tekoh, hadil. Oh ini kurang dikit, hasan. Kurang dikit soalnya dobitnya kurang dikit. Kurangnya banyak, doifnya maktu, mengkotek, mursal. Gak ada di Yahudi, Kristen atau di Hindu, Buddha, hanya di Islam. Ada pendapat Syaikhul Azhar Dr. Mustafa Abdul Razak mengatakan yang benar-benar filsafat Islam itu usul fikih dan mustalah hadis. Kalau di sini itu terjemahan Yunani itu yang ada sih kebaikan ada, bukan hanya belum terjemah tidak. Ide-ide di Islam banyak. Karena cikal bakal asli dari Yunani. Kalau betul-betul lahir dari pemikiran Islam usul fikih dan mustalah hadis. Nah, kalau sudah Quran, hadis, nas belum cukup, kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Saharamina, benar Saharamina? Oh, nggak saya ulang. Dalam surat Syafi'i kepada gubernur, lupa. Yang di surat siapa? Lupa. Nggak saya ulang. Saya tulis, suratnya pada siapa ini? Al-Mahdi, Al-Mahdi. Akal harus dipakai. Tidak cukup hanya nakal, tidak cukup banyak Quran hadis nakal. Akal dipakai. Akal ulama berakannya anjing bukan? Bukan akalnya saya bukan. Akal ulama. Akal ulama ada dua. Akal kolektif bareng-bareng rame-rame, namanya ijma, konsensus. Ijma ada dua, qauli dan sukuti.
Dengan akalnya ulama ijma itulah, dan nanti ada akal qiyas juga, akal individual, lahirlah namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu produk ijma dan qiyas. Ilmu fikih itu berjilid-jilid itu. Al-Muhalla berapa jilid, Al-Mahali berapa jilid, Al-Halil berapa jilid? Majmu' 24 jilid Majmu'. Al-Mahali 40 jilid. Jadi ilmu fikih yang berjilid itu hasil dari akalnya ulama. Imma ijma, imma lahirlah arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qiraatul Fatihah fihi, al-ruku', at-tumanina, al-i'tidal, as-sujud, al-julus baina sajdatain, as-sujud. Itu hasil akal ulama itu. Apa di Quran ada? Al-Qur'an sab'ata asyar ada. Oleh hadis ada. Jadi ilmu fikih itu al-fiqh wal fahm. Al-fiqh wal fahm. Hasil produk pemahamannya ulama. Nah, itu namanya apa? Nanti mazhab fikih ada 4 yang terkenal. Tadi 10 tadinya. Imam Sufyan, Dr. Zuhiri, Sufyan Thauri, Imam Sufyan. Nikah itu gak usah wali, gak usah saksi. Di Quran udah disebutkan gak usah wali, gak ada. Qurannya gak ada, harus benar. Kitabnya nikah itu pada perempuannya kan. Patuhuna ujurohuna. Bayar mas kawinnya nggak, sama walinya nggak, saksi nggak ada di Quran. Kata Imam Sufyan, nikah itu nggak usah wali, nggak usah saksi, nggak apa-apa. Enak ya. Kalau Imam Hanafi tidak wajib wali ya, tapi harus ada saksi. Kalau Imam Malik wajib saksi, nggak wajib wali. Kalau Sufyan dua-duanya nggak wajib. Dua-duanya wajib. Kalau Imam Syafi'i pegang la nikaha illa biwali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Kata Imam Hanafi, la nikah itu bukan tidak sah, tidak sempurna. Jadi walhasil itulah. Seperti baca Fatihah. Kalau di sholat jahar, sholat lagi keras bacanya maghrib, isya, subuh. Kalau imam lagi baca surat, makmum diam, dengarkan apa yang dibacakan Quran. Ini gak usah baca Fatihah. Hanafi itu. Jadi wajib Fatihah punya sholat, Fatihah punya sholat. Tapi kalau dibaca oleh imam, makmum gak wajib. Mungkin ada Fatihahnya. Terutama lah kalau lagi imam baca suratnya dipilih yang bagus-bagus, ayatnya ayat nasihat, ayat neraka, azab, sinar sibuk. Tidak sesuatu saja, nggak didengarin. Surat yang dibaca imam nggak didengarkan. Kita suruh baca Fatihah. Ngapain tuh? Imam baca surat apa artinya? Imam udah milih ayatnya, punya yang seru-seru lah, yang udah takutin apa? Milih ayat Jahannam, ayat neraka, ayat jahil. Di sini malah sibuk baca. Untuk apa itu baca? Jadi kalau Imam Hanafi, kalau imam lagi baca surat, diam, dengarkan. Baca Al-Quran, pasti mulai. Asli itu perbedaan. Tapi sholat wajib baca Fatihah, wajib. Dah, walhasil tadi kembali ijma akal kolektif. Lahirlah ilmu fikih. Fikih itu hasil akalnya ulama. Nah kita nggak, silahkan ente kalau mau ijtihad sendiri silahkan. Ayo kita uji aja bener nggak ijtihadnya. Mutu nggak aku ijtihadnya, mutu nggak. Maka musyawarah itu menetapkan waktu di Lampung, di Lampung tahun berapa? 80. Di Lampung kita wajib taklid kepada Imam Syafi'i, katakan pertama wajib taklid qauli. Ada nggak sabdanya atau takbirnya? Kalau tidak ada taklid manhajnya, metodenya kita ikutin. Perkembangan yang dari Lampung itu. Itu moderat, yang dikira orang ini ke Lampung apa? Moderat. Wajib taklid pada Syafi'i. Kalau ada nasnya, wajib nasnya dipegang. Kalau nggak ada, manhajnya yang dia harus kita ikuti. Kita bukan luas itu.
Yang muji moderat itu siapa? Profesor Harun Nasution. Itu moderat juga itu. Yang lain nggak moderat itu. Yang keempat, akal individual. Bebas semua orang yang akal cerdas. Silakan menggunakan qiyas, analogi. Qiyas ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiqi, Jadali, Istiqroi, Tamthili, Khitabi, Syar'i, Iqna'i. Dua saja contohnya. Pertama burhani, fakta, sabu-sabu narkoba haram. Dari mana bisa haram? Faktanya memabukkan. Setiap mabukkan berarti sama dengan khamr Quran haram. Innamal khamru wal maisiru ansab wal azlam laysu min amali syaitan. Nah ini sama, faktanya memabukkan. Hadza muskir wa kullu muskir khamrun wa kullu khamrin haram fa hadza haram. Apa namanya? Burhani. Ini barang memabukkan. Memabukkan berarti sama dengan khamr. Setiap khamr berupa apa saja, daun, cair, merah, hitam, putih, haram, pada haram. Ini burhani. Coba kalau Bapak kias, apa sabu-sabu di Quran? Ada Quran inna sabu ada. Hadis ada. Yang kedua, kias aulawi. Nempelen ayah ibu. Boleh enggak? Di Quran tidak dilarang. Quran tidak melarang. Yang dilarang Al-Quran wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, bentak-bentak ayah ibu, jangan. Kalau gitu kita masuk rumahnya orang tua nggak usah bentak, nggak usah tampelengnya aja. Nggak dilarang Al-Quran, memang nggak dilarang. Tapi pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, fabil aula mukul. Kayak siapa namanya? Fabil komo deui. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Yang dilarang apa ini? Mendekati. Zinanya fabil aula. Mendekati saja haram, zinanya komodei lebih fabil aula. Masih ada 7 lagi kias, nanti mulai masih ada Istiqroi, Mantiqi, Jadali, Khitabi, Syar'i, Iqna'i. Nah, itu suratnya Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi yang ditulis oleh Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sampai sekarang namanya kitab Ar-Risalah. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh yang tertib ya. Kalau cara kiasnya Hanafi udah pakai, Malik udah pakai, tapi menjadi ilmu. Ya satu ilmu usul fiqh ya silat Syafi'i itu sebenarnya nggak ada. Ilmu nasional nggak ada. Yang boleh silat Syafi'i itu boleh ada ilmu nasional. Dah, itu agama itu. Jadi ud'u ila sabili rabbik, ajak masyarakat agar ikut akidah Asy'ari dan syariahnya ikut Syafi'i. Artinya gitu mereka. Bil hikmati. Nah ini. Bil hikmah ini bersifat ijtihadiyah. Pertama, kreativitas manusia. Kalau agama tadi Quran, hadis, akal ulama, ijma' qiyas. Kalau tadi syariah, akidahnya sama aja, Quran hadis. Kalau bil hikmah kembali kepada kreativitas manusia. Namanya apa namanya? Thaqafah dan hadarah. Apa namanya? Thaqafah dan hadarah. Kemajuan teknologi, kemajuan digital, kemajuan medsos. Ayo kita gunakan untuk dakwah. Itu peradaban itu. Ayo kita kuasai YouTube, Google. Minimal kita isi lah, konten dari kita lah. Kemajuan teknologi, ayo kita kuasai. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithul ibadiyas shalihun. Telah saya tetapkan di kitab Zabur bahwa alam semesta ini dengan segala kekayaannya
untuk hamba-hambaku yang soleh. Apa di sini? Apa di sini? Yang ahli ilmu tajwid gitu. Kekayaan alam ini, gas, minyak, nikel, batu bara, mining, boksit, apalagi emas, berlian, untuk yang dua ibadiyas solehun, untuk orang-orang yang soleh, yang ahli ilmu tajwid, gitu. Yang ahli ilmu nahwu, gitu. Ilmu sorong balaghah, tafsir hadis. Soleh di sini ya soleh menguasai skill, yang menguasai teknologi, gitu loh. Paham enggak? Kekayaan alam ini saya sediakan untuk orang yang mampu, yang pandai mengelola kekayaan alam ini. Insinyur atau pengelola dengan konsep yang matang, baik itu pertambangan, perikanan, pertanian. Dakwah bukan hanya dengan tafsir, dakwah tidak hanya dengan hadis, dakwah dengan bisnis, melalui ekonomi, pengembangan ekonomi, semuanya dakwah semuanya. Bangsa diambil itu dakwah paling bagus, bangsa diambil kalau maju ya, kalau maju itu luar biasa diakui oleh malah bangsa itu apa pusatnya di Inggris ya malah. Inggris malah sudah menjalankan. Ada faktor X. Bangsa itu ada faktor X yang orang itu nggak berani melanggar, yaitu Allah. Itu ada takut pada Allah, ada faktor takut pada Allah. Kalau bank yang biasa nggak ada kepada Allah. Jadi dua ibadah solehun, peradaban harus kita kuasai, teknologi harus kita kuasai. Tidak cuma hanya ustaz-ustaz ilmu tajwid, tafsir hadis, itu penting, ya itu harus ada itunya. Tapi yang lainnya juga harus. Di sini mana yang jurusan yang mana ini? Jurusan yang oh ini. Dan ini dalam rangka ibadah solehun antaranya teknokrat. Itu ibadah soleh di situ. Bukan soleh di sini yang ahli tahajud, bukan. Oleh karena itu, ayo pendidikan kita kejar ketinggalan. Di era sekarang, era pop culture war. Anak kita, cucu kita sudah tidak bangga lagi dengan budaya kita. Apa itu cium tangan orang tua? Apa itu cium tangan ulama? Apa itu barokah? Apa sih arti barokah? Nggak ada barokah itu. Apa itu cium tangan Habib? Apa itu kuno itu? Apa itu kalau nikah mau disadikan orang tua, dijodohkan? Ya, kuno itu, cari sendiri. Ini budaya kita digerogoti oleh budaya serangan budaya barat. Imma liberal, sekuler, wa imma radikal. Mari kembali sistem khilafah. Kalau berkhilafah tauhid, kalau tauhid berarti jahiliyah. Kalau jahiliyah berarti harus dibunuh. Wah, ini yang provokasi kanan. Di Google ada. Bagaimana caranya? Harus jihad. Nih, cara rakit bom. Ada semua di Google, cara rakit bom juga ada. Hanya narkoba, cara merakit narkoba, meracik narkoba ada. Atau yang liberal, apa itu agama? Lagi enak-enak bisnis, lagi seru-serunya bisnis transaksi atau tahun awal atau apa? Sholat, adzan, sholat dulu, diputus. Berpikir itu putus, tadi lagi mikir uangnya, mikir duit tuh. Adzan, sholat dulu, setengah jam, putus ini. Belum lagi ini, tahlilan, 3 jam duduk. Kalau untuk bisnis berapa keuntungannya ini? Kata mereka harusnya gitu loh. Lagi enak transaksi, lagi enak-enaknya ngitung uang, lagi enak kalkulasi duit untung rugi, lagi mau akan sukses lah, dikit lagi sukses. Adzan, apalagi Jumatan, istirahat dulu, Jumatan. Ini dijadikan kamu mundur, gak sukses. Sebabnya orang Islam gak sukses itu loh sebabnya. Waktu yang dibuang yang tidak produktif. Ya ada seperti itu ada itu. Nah kalau kita sih gak akan terpengaruh, tapi kalau cucu kita, wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan. Kalau kita yakin kita tidak akan terpengaruh dengan desakan-desakan materialis egois, dengan pengaruh kebiarnya kemewahan. Cucu kita nggak terima dengan mobil Grand Mark, Luxio, APV. Nah cucu kita nggak terima. Maunya jangan kalah versi. Gitu kan. Terus cucu kita nggak terima dengan jas badan dalam negeri, maunya badan Itali.
Dormel, Badin England yang 13 juta itu harganya. Itali, Tom Ford yang ada 70 juta itu. Jasnya itu nggak mau penjahit lokal nih. Jahit di Singapura. Cucu kita masih begitu. Ini pengaruh apa? Hedon. Hubbut tamattu', hubbut dunia. Ya. Gak mau pakai sepatu Cibaduyut, gak mau. Sepatu Hermes 25 juta. Minimal Beli 8 juta minimal, Beli paling murah. Hermes 20 juta, Tot 15 juta. Walhasil ini namanya pop culture war. Sama aja ibu-ibu juga gak mau nanti tas orang ini. Saya Cibaduyut, Hermes berapa? Hermes berapa? Tuh 200 juta. Gucci 75 juta Gucci, 5 juta. Aiger Bulgari 12, Bulgari, Aiger. Jam nggak mau merek apa? Seiko apa itu Seiko? Patek Philippe, orang murah masih. Patek Philippe 4 miliar. Orang masih murah. Ada jam yang jumbo miliar ada. Ini namanya hedonis. Nanti uang semakin bertambah, Anda menjadikan kita cinta uang. Karena pada ada sistem perbankan atau sistem bunga itu, sistem bunga berlipat. Bulan ini bunga saya dapat baru, katakanlah baru 50 juta. Bulan depan harus 100 juta, harus 100 juta, harus 100 juta. Ya Allah, nanti ya sekarang sudah boleh terpengaruh sih, kan sudah mulai terpengaruh mulai. Tapi cucu kita, wallah, pop culture war, digital war, cyber war, perang digital, perang medsos. 5 menit anak bisa diradikal. Mendengarkan pidato radikal 5 menit bisa diradikal. Atau sebaliknya 5 menit bisa jadi berat. Kalau ingin cerita tentang radikal ya, cerita nggak apa-apa ya radikal. Itu jam berapa sih? Nih tentang radikal asal-usulnya. Khilafah Utsmaniyah, khilafah terakhir itu Utsmaniyah, Ottoman, Utsmaniyah. Di Turki pusatnya. Tahun abad ke-19 sudah la haula wala quwata. Wilayahnya dijajah semua. Indonesia, Belanda, Irak, Mesir, Sudan, Inggris, Libya, Itali, Aljazair, Suriah, Libanon, Prancis. Walhasil wilayahnya khilafah dijajah. Khilafahnya la haula wala rajul marid, the sick man, orang sakit khilafahnya. Nah, makanya Hasyim Asy'ari tahun belasan sudah mengatakan hubbul waton wal iman. Hasyim Asy'ari tahu ini khilafah akan bubar ini. Khilafah bubar akan berdiri negara sendiri-sendiri. Jangan sampai negeri Jawi ini sekuler. Saya belum ngerti sekuler bahasa apa ya namanya. Jangan sampai tidak peduli agama lah. Disatukan antara nasionalisme dengan iman. Nasionalisme kita religius, tetap tidak serkualifikasi dan bubar. Kita bentuk negara yang nasionalis tapi tetap beriman. Ke tahun 1902, Belanda tadi melarang pribumi sekolah. Tahun 1902 boleh. Ayo silakan sekarang, pribumi silakan sekolah. Sekarang baik-baik sekolah semua. Kiai tahu ini tujuannya ingin memurtadkan orang Islam atau minimal sekularisasi. Nanti generasi Islam akan datang tidak giroh, tidak semangat Islamnya. Islam KTP saja nantinya. Nah, Muhammadiyah atau yang seperti Muhammadiyah lah, sekolah. Tapi Muhammadiyah lahir tahun 12 punya jasa besar, punya peran besar menjaga akidahnya pegawai-pegawai Belanda.
orang Islam menjadi pegawai belanda, akidah dijaga oleh Muhammadiyah, jangan sampai murtad. Tapi pendalaman nggak ada, pendalaman Islam nggak ada, untung nggak murtad gitu aja. Nah, kiai-kiai menolak haram sekolah, haram sekolah SR, haram nulis dari kiri. Ayah saya nulis dari kiri, haram dari kanan nulis dari kiri. Apalagi pakai celana pendek, haram orang tak kelihatan. Apalagi nggak pakai kopiah, orang haram lagi itu. Pokoknya haram sekolah. Ayah saya masih begitu ayah saya itu. Karena ingin menyelamatkan akidah dan syariah Islam. Kiai-kiai lari ke kampung-kampung, meninggalkan pusat-pusat peradaban perkotaan, membangun pesantren yang di situ mengkaji, mendalami, menjaga, merawat keislaman, ilmu keislaman, tafsir hadis dan sebagainya. Tapi ketinggalan, tidak ikut dengan satu percaturan politik kemajuan zaman, ketinggalan. Tapi mendalami agama, Muhammadiyah maju, tapi agamanya dangkal. Paham ya? Kalau sekarang sudah enggak, karena ini sudah enggak ketinggalan. Kayak ini dulunya kita begini dulunya. Kalau sekarang ini enggak ketinggalan enggak. Saya udah ceramah di Mahkamah Agung di Lumhamas biasa. Mana ketinggalan? Nah, khilafah tahun 1924 bubar. Yang membubarkan khilafah namanya siapa? Mustafa Kamal Atatürk, atau itu guru, atau maha guru besar Atatürk, guru bangsa Turki. Mustafa Kamal berdiri negara Turki nasionalis sekuler. Kementerian Agama bubar. Orang dilarang namanya ke Arab-Araban. Kalau ada orang namanya Muhammad Ahmed, kalau ada orang namanya Khadijah Cetice, Ayub Eyop, ini presiden sekarang nih, wajib Rajab, Recep, nggak boleh, terlalu Arab nggak boleh. Pergi haji mau pergi silakan, mau pemerintah nggak ikut campur, nggak menyediakan fasilitas. Namanya negara sekuler namanya. Di Ankara di kota baru, pindah di Istanbul di kota Ankara, azan pakai bahasa Turki. Gambar-gambar khalifah dilarang, souvenir gambar khalifah dilarang. Apalagi hasil dilarang sekuler. Nah, Turki bebas dari negara yang merdeka, pas dari khilafah merdeka lah katakan walaupun sekuler ya. Yang lain ini masih dijajah semua ini. Lahirlah pertama kali orang yang ingin membangun nasionalisme alam, anti penjajah, lawan penjajah, merdeka. Namanya pertama kali sudah nggak lagi mikir khilafah sudah. Namanya Mitchell Aflaq, orang Kristen Ortodok dari Damaskus, Suriah, membentuk partai politik namanya Ba'ath, nasionalis sosialis sekuler. Pemuda-pemuda Arab, ayo lawan penjajah, merdeka, nasionalisme ayo. Nah, nanti generasi yang kedua, generasi pertama ya, generasi yang kedua nanti Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Jafar Umeri, Abdul Ghaibah, Muammar Gaddafi, itu sudah generasi kedua ini. Semua ini orang nasionalis sekuler nih, bukan masuk Islam tidak. Nah, setelah lahir partai Ba'ath, orang Islam baru sadar. Udah nggak mengharapkan khilafah lagi. Tadi masih ngelamun lah, ini ada khilafah tadinya. Masih apa? Masih romantisme khilafah masih ini. Pernah ulama-ulama kumpul di Mesir tahun 25-26 itu ingin bentuk khilafah lagi. 2 hari 2 malam bubar dari kesepakatan. Siapa yang jadi khilafah? Apa syarat-syarat hukumnya? Kalau sudah ada, siapa yang melantik? Di mana ibu kotanya? 2 malam istama'u ala al-istami'u. Sepakat untuk tidak sepakat, bubar jalan. Gagal ulama itu. Nah, tahun 36-37 lahirlah Ikhwanul Muslim. Bangkit Islam bangkit ayo. Jangan tidur. Ayo bangkit. Pendiri adalah Syekh Hasan Al-Banna. Moderat, ulama moderat. Gak radikal udah. Sufi malah ya sufi.
Nah, terus membangun cabang-cabang di Sudan, di Australia, bangun. Ayo Islam, ayo bangkit. Ini ada bahaya sosialisme ini, ada bahaya sosialisme, bahaya sekularisme. Ayo bangkit. Ya, tahun 40 ada aktivis Ikhwan, membunuh Perdana Menteri Mesir, namanya Ahmad Jarasi, Perdana Menterinya. Hasan Banna nangis dan marah sambil nangis. Kamu bukan bunuh Perdana Menteri, bunuh saya kamu. Bukan ini kebangkitan, bukan itu cara jihad bangkit, bukan. Betul. 1,5 tahun kemudian, tahun 42, Hasan Banna terbunuh. Hasan Banna terbunuh, gantinya beda dengan Hasan Banna, yaitu Sayyid Qutb. Bukan ulama, jurnalis, yang alim sih, tapi jurnalis, bukan ulama Al-Azhar, bukan, dari Cairo University. Alhamdulillah, kalau NU ganti Islam, ganti umum, prinsip gak pernah luntur. Tetap tawasul, tasamuh, gak pernah luntur tuh. Ganti Islam, ganti ketua umum dari pusat sampai bawah. Ikhwan Muslimin berubah. Begitu ganti Sayyid Qutb membuat buku pedoman namanya buku Ma'alim Fit Thariq, petunjuk jalan yang benar. Isinya ringkasnya. Apa saja yang datang dari luar harus kita tolak karena itu jahiliyah. Apa? Kapitalisme, jahiliyah. Komunisme, jahiliyah. Sekularisme, jahiliyah. Nasionalisme, jahiliyah. Karena nasionalisme itu pencetusnya adalah Ernest Renan dari Prancis tahun 1895. Terus diadopsi oleh siapa tadi? Lupa sudah. Siapa? Bejal Akhlak, juga ke Arab. Nah, jadi nasionalisme jahiliyah. Jadi ketika Bashar saya mengatakan hubbul waton minal iman, nasionalisme bagian dari iman, di Mesir Ikhwan Muslimun hubbul waton minal jahiliyah. Nah, ini dari jahiliyah, termasuk jahiliyah. Ikhwan bergerak ingin mengembalikan negara Islam, coba kudeta gagal tahun 65, 6 pemimpin Ikhwan digantung. Ini pemimpinan kalau MWC dibunuhin nggak ada ceritanya lah. Saya tutup Al-Asmawi, Al-Hudaybi, tim saya satu muhandis, gantung ditonton di Medan Tahrir. Ikhwan dilarang, dibubarkan. Ikhwan dibubarkan, ideologinya tidak bubar. Kayak seperti kita ini HTI sudah dicabut, tapi masih berjalan dengan lancar. Terorisme sudah diberangus, masih ada saja. Nah, gimana akan ada bom lagi? Akan ada. Masih belum hilang, karena pemerintah nggak tegas. Cuma kalau pemerintah melakukan larang Wahabi, larang Salafi, baru tegas. Nah, Ikhwan diubarkan, lahir yang lebih dari Ikhwan. Dari Cina namanya Su Banci, atau orang Jerman namakan Dewi Retno. Muslimah. Kawin laki-laki Hindu, perempuan Muslimah, sah tidak? Enggak. Tapi Allah punya kehendak. Allah punya iradah azaliyah. Enggak sah kawinnya, tapi hikmah luar biasa hikmahnya. Ya, ketika kita punya anak namanya Jinbun, anak nakal, diusir dari istana, jalan ke timur dari Mojokerto, kan sekarang Mojokerto, masuk ke Ampel Denta, jumpa dengan Sunan Ampel Rahmatullah, masuk Islam. Sudah Islam sih, tapi belajar Islam, hafal Quran. 5 tahun, komisi pada bukunya, saya akan mendirikan kerajaan Islam. Silakan, saya doakan. Berdirilah Demak Bintoro. Pertama kali kerajaan Islam di Pulau Jawa, kerajaan siapa namanya? Abdul Fattah atau Jinbun Putra Brawijaya. Bapaknya kaget sama tahu itu dari Raja Islam. WA ke anaknya satunya, Prabu Aryadillah atau Raja Sriwijaya Palembang itu Kamseng, Sumatera Selatan. Saudara kamu sudah menjadi Raja Islam, bagaimana menurut kamu? Dibalas WA-nya, ayahanda, saya sendiri sudah Islam. Nama saya sekarang Fathahillah, bukan Aryadillah tapi Fathahillah. Kaget Bapak. Lama-lama orang Jawa itu Demak tadi tuh, ingin ucap ingsun, ingin selamatan, dan sebagainya tadi tuh. Ibu Demak
kesepian rajanya. Lama-lama masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Raja Majapahit, bubar Majapahit tanpa peperangan. Yang tidak masuk Islam lari ke Bali. Pembesar-pembesar raja yang tidak masuk Islam lari ke Bali. Kan dikejar, kalau Bali Songo dikejar, ya kan? Bali biarkan. Kalau mau dikejar bisa pada, kalau mau dikejar, ya kan Bali Hindu lah. Ini masuk Islam, raja dan pembesar-pembesar. Bubar Raja Majapahit tanpa peperangan. Gara-gara punya istri Muslimah, yaitu Subanti atau Dewi. Ya, hikmahnya Allah. Barangkali nggak sah beda. Dia punya hikmah yang luar biasa. Bubar Majapahit, berdirilah kerajaan Islam, Demak, Banten, Cirebon. Mana kerajaan Islam seluruhnya lah. Tadi Majapahit semua tadinya, sekarang beri beberapa kerajaan Islam. Kemana itu? Apa? Hilangnya Majapahit, kok gak diperangi kok hilang? Kata orang Jawa, sirno hilang kertaneng bumi. Pakai kalau dari Sunda nggak apa-apa dari Sunda. Ditelan bumi, pembesar Majapahit ditelan bumi. Jambi orang Majapahit yang bisa terbang, bisa hilang. Kemana tuh? Kok hilang semua? Surodiro Jeni Rat Lebur Dening Panas. Keningratan orang Jawa kalah dengan jampinya orang santri dulu tapi. Kalau santri sekarang doanya drobos karena keseringan bikin proposal. Ini bil hikmah itu. Disebut apa tadi? Apa tadi? Ijtihadiyah. Kalau agama apa namanya? Ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Gak bisa tambah, bisa dikurangi. Sholat 5 kali gak bisa ditambah, bisa dikurangi. Mau tambah itu udah baku itu gak bisa tambah, bisa dikurangi. Tapi kalau bil hikmah, monggo ayo kita berlomba-lomba. Wal mau'izatil hasanah, inna fil bayani la sihra. Ayo ceramah yang menarik, yang simpatik. Ceramah itu yang enak didengar, yang menarik, yang simpatik. Jangan macam-macam, jangan nakutin. Hari semua orang ngancam. Fa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam fadlu min hawlik. Muhammad, karena kamu santun, kamu ramah, kamu halus, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Orang Mekah, Fatu Makkah ini belum masuk Islam. Seandainya kamu kasar Muhammad, seandainya tutur katamu kasar, bahasamu kasar, caci maki nakutin, lam fadlu min hawlik. Niscaya orang Mekah lari semua Muhammad, gak akan masuk Islam. Orang Mekah masuk Islam. Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Sehingga jumlah orang Islam lebih dari 100.000 setelah Mekah masuk Islam. Dari situ selesai Mekah masuk Islam, tinggal Hunain. Pergi ke Hunain. Di tengah jalan orang baru masuk Islam tadi sombong hatinya, alah Hunain kecil. Hunain kecil. Di sini barangkali apa? Kota apa? Pandeglang lagi. Kecil. Gampang. Takabur. Dijebak oleh musuh mendadak. Kocar kecil lari semua. Walau sini ratusan, 100.000 benar. Lari semua terbit-birit. Kita berlaporan. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tuni'akum syai'a. Itu caranya. Aku minallahi syai'a. Kamu membanggakan jumlah yang banyak, mayoritas berapa? 100 juta ya. Tapi kamu sombong. Gak ada gunanya sombong. 100 juta, 104 kalau 104 juta. Sombong, gak ada gunanya sombong kalau gak berkualitas. Wadhaqat alaikumul ardu ma rahabat tsumma wallaytum mudbirin. Kamu ketakutan lari sendiri semua. Akhirnya Nabi tadi mampu konsultasi lagi, mengasih kita Hunain menangkan, dikalahkan, dapat ghanimah banyak. Satu lagi terakhir, Taif. Dikasih tahu Taif, udah kalah, dapat ghanimah banyak, dikumpulkan di Jakonah sambil ambil ihram umroh. Siti Aisyah lagi Siti Aisyah umrohnya nanti setelah suci dari Tan'im. Itu Nabi umroh dengan para sahabat dari Jakonah sambil bagi-bagi ghanimah, unta, sapi, kambing. Baginya aneh. Yang senior Abu Bakar, Umar, Sa'id, Utsman, Ali, Tolha, Zubair gak dibagi, gak dikasih. Satu kambing pun tidak.
Tapi yang baru masuk Islam kemarin, baik dari Mekah, dari Hunain, Taif, walaupun kaya, Abu Sufyan 100 onta. Abu Sufyan orang kaya tuh, tapi baru masuk Islam, Fathu Makkah baru 2 minggu lah. 100 onta. Tapi sahabat semuanya diam sahabat. Ada orang dari belakang maju ke depan, namanya Dzul Khuwaisir. Siapa? Jangan lupa, Dzul Khuwaisir. Sodya, Dzul Khuwaisir. Orangnya kurus tinggi, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, kepalanya botak, gamisnya cingkrang. Benar. Itu disarahnya. Imam Nawawi nyarahin. Kostumnya seperti itu. Gamisnya cingkrang, kepala botak, jenggot panjang, jidat. Maju ke depan, adil ya Muhammad. Bagi baik adil dong. Kamu nggak adil nih bagi-bagi. Nabi tersinggung. Waihak, silakanlah kamu. Ma'adalah ala abdi. Tidak ada orang seadil saja di kampung ini. Yang saya lakukan perintah Allah, bukan kemauan saya. Orang ini groyol, pergi. Nabi berkata, saya hujum min didi hadar rajul. Qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarfal wal khaliqah lastu minhum wa laysu minni. Nanti akan muncul dari umat Islam orang seperti ini nih. Seperti ini. Apa? Yatluna al-Qur'an, hafal Qur'an, wa la yujawizu halaqimahum, tidak paham. Tekstual, tidak melewati tenggorokannya. Mereka itu syarrul khalqi, sejelek-jeleknya manusia, wal khaliqah, lebih jelek daripada binatang, lebih jelek daripada bahaim khaliqah itu. Lastu minhum, saya tidak termasuk mereka, walaysu minna, mereka tidak termasuk kita. Jadi radikalisme sudah di tradisi Rasulullah SAW. Yang baca Quran cuma Wamal lam yahkum bima anzal qaulai hum kafirun. Dalam siapa dalam menjalankan hukum Allah kafir, kalau kafir dibunuh. Sayyidina Ali waktu jadi khalifah, kalau ada masalah besar musyawarah. Tokoh-tokoh sahabat diundang musyawarah. Ali tidak pakai hukum Allah, pakai hukum manusia ini. DPR. Ali musyawarah, apa musyawarah pakai hukum manusia. Berarti Ali kafir, kalau kafir harus dibunuh. Maka yang membunuh suku Badui, yang paling Badui, namanya suku Bani Tamim. Muhammad Wahab itu Bani Tamim, Bani Wahab itu dari Bani Tamim. Itu lahirlah mazhab Khawarij yang tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Sayyidina Ali kafir, Muawiyah kafir, Aisyah kafir, Amr bin As kafir, Utsman kafir semua. Kalau dalam hukum Allah pakai musyawarah, akalnya manusia dipakai. Murtakibul kabirah, orang melakukan dosa sekali, khalidin finnar, selalu neraka. Jadi membunuh orang sekali, zina sekali, gak ada tobat, gak ada. Dosa besar sekali, neraka selamanya. Khawarij namanya. Itu dari Bani Tamim, Badui yang paling cekek dari Badui. Sampai sekarang. Kebanyakan radikalisme dari Bani Tamim. Itu tadi yang ikut ke Suriah, Salih bin Muhammad At-Tamimi dari Pasuruan. Oleh karena itu sampai sekarang radikalisme masih ada. Sesuai prediksi Rasulullah, orang yang membaca Quran tapi tidak melalui tenggorokan, artinya nggak pakai usul fikih, nggak pakai asbabun nuzul, nggak pakai asbabul wurud, nggak penting begitu. Barang siapa keluar dari rumah jihad, terbunuh atau membunuh, surga. Itu aja udah. Nggak tahu konteksnya seperti apa. Cikal bakal radikalisme dalam Islam. Yang terakhir, wajadilhum billati ahsan. Nabi Muhammad kedatangan tamu dari Najran, Kristen, ada pusat Kristen. Sekarang jadi Saudi Selatan. Dulunya Yaman dulunya. Nabi bingung. Baru kali ini kan Nabi punya tamu orang Kristen. Gimana ya cara menghormatinya, cara menerimanya? Allah menunjukkan kepada Muhammad, qul inna awliyakum la'ala hudan aw fi dhalalin. Katakan Muhammad pada mereka, ayo kita ngomong-ngomong yuk, ngomong-ngomong mencari kebenaran.
entah kami atau engkau yang benar atau yang salah. Coba. Qul inna au iyyakum, kami atau engkau atau kalian. La ala hudan yang benar au fi dhalalin atau yang sesat. Itu namanya mujadalah billahi ahsan. Jadi dialog dengan sistem yang berkualitas. Berangkat dari nol. Yang itu berangkat dari nol mencari kebenaran. Jangan kamu kafir, rasa goblok. Kalau kita dakwah dengan elit, sarjana, selama di Lemhanas, selama di Mahkamah Agung, selama di perguruan tinggi, harus pakai logika, harus pakai adillah akliyah, barohin akliyah, dialektik skolastik, ilmu kalam atau sekali filsafat Islam. Namanya wajadilhum billati. Ini saya mencoba menafsir ayat itu ya seperti itu sih. Kalau diperpanjang ya ayat 2 bulan ayat 2 semester. Terima kasih, syukran wa tumtum fil khair barakatuh wal najah. Bismillah, la bismillah jalan. Barokah insyaallah. Alhamdulillah. Pertama kita merambat jalan pelan-pelan, lama-lama khutbah melangkah, lama-lama harwalah. Lari kecil, lama-lama lari besar, lari cepat. Insyaallah, saya insyaallah. Insyaallah. Asal dengan ikhlas. Dulu juga para pendiri ormas sampai di NU, di Muhammadiyah nggak nyangka mau bisa seperti itu. Tapi dengan ikhlas, jadi bisa. Insyaallah lagi semua dengan niat ikhlas, tanpa pamrih politik sama sekali. Hati-hati memasuki tahun politik. Nggak usah menggunakan nama Ladisnu kalau mau jadi jurkam. Silakan. Mau jadi jurkam silakan. Mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar silakan. Jangan bawa Ladisnu, nggak usah. Emang Ladisnunya. Masalah politik, masalah siasa. Siasa apa? Sekarang butuh, besok juga dibuang. Sekarang butuh teman, saudara, sahabat. Sudah pernah dibuang, dilupakan. Politik dari dulu seperti itu, dari dulu. Saya juga termasuk. Anies sumpah dibuang. Waktu kampanye Jokowi mau, saya depan sendiri kampanye. Lampung nggak didukung malah juga. Biasa, Jangan masuk ya. Hal yang sangat biasa. Biasa nggak biasa. Gak apa-apa masuk, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya nggak takut. Jadi itulah politik. Jadi Ladisnu jangan dibawa-bawa tuh kampanye. Silakan Anda mau misalkan, gitu, kami misalkan, gitu. Silakan. Ya, tapi tidak bisa bawa-bawa. Syukran wa tumtum fil barakati wan najah. Allah barik lana fi khutwatina, fi juhudina, fi amalina, fi ayyamina wa layalina. Barakallahu jami'an insyaallah. Barakallahu jami'an. Wa tariq assalamualaikum. Sudah kita dengarkan Stadium General 2 semester. Oh, 4 semester. Dari guru kita, dari orang tua kita, Romo Buya Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj. Dan sampailah kita pada penutup acara. Kami minta kepada Al-Habib Umar As-Sedaf untuk memimpin doa penutup. Falyatafadhal masykuran. ربنا ولك الحمد كما ينبغي عليك سبحانك لا نحصي الثناء عليك كما أثنيت على نفسك الحمد حق الله الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا صل على سيدنا محمد يا ربنا اعترفنا بأن اعترفنا وأننا أصلنا وعشنا فتب علينا توبة تغسل الحوبة واستر لنا ورد عمل روعاتي واغفر لوالدي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين وبأسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا وضابط رسول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين. سر الفاتحة. ربي عليك.